Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat pencinta kajian ilmu Syu'abul Iman, alhamdulillah di hari perdana ini Sabtu setelah sholat Isya berjamaah kita akan mencoba memulai kajian. Ini adalah bagian dari majelis zikir. Di majelis zikir itu jangan dimaknai orang berkumpul-kumpul, ada seorang syekh membaca kalimat-kalimat tertentu lalu diikuti. Jadi jangan memaknai sempit majelis zikir. Justru majelis zikir itu menurut para ulama adalah majelis ilmu, di mana sebuah kumpulan lalu mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Rasulullah SAW, maka itu termasuk majelis zikir. Hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi kita dan akan mendoakan keberkahan kepada kita semua. Dan tentunya majelis zikir ini akan selalu membawa ketenangan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita akan selalu mendapatkan sakinah, tumaninah, ketenangan batin kita. Hidup ini tentu lelah, capek karena teman-teman sini tentu bukan pengangguran, semua adalah pejuang nafkah. Ya, ada yang tidak sempat untuk mengkaji Al-Quran, ada yang memang sudah selesai belajar gitu ya. Padahal yang namanya thalabul ilmi itu tidak dibatasi oleh waktu dan usia. Bisa jadi saya sudah selesai secara studi formal, ya, karena saya dosen, selesai S3. Ya, alhamdulillah tidak ada S4. Kalau ada S4 saya kayak ikut lagi. Teman-teman sudah selesai dari SMA, Muallimin S1 itu secara formal, tapi secara kewajiban kita tetap yang namanya thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Kajian kita yang pertama ini penting ya, sering kita belajar sejak kecil didoktrin dengan pelajaran yang namanya akidah akhlak ya, atau ilmu tauhid. Kalau sudah naik ke level atas, sudah ilmu kalam, sudah perdebatan, gitu ya, diskusi, perbedaan pendapat di kalangan ulama tauhid, ulama akidah. Pengaruh tauhid pada jiwa manusia, ini penting, ya. Ternyata orang yang bisa mengenal jati diri manusia, dia akan tahu arah, dia punya kompas dalam kehidupan itu. Dia tidak akan terombang-ambing, dia sudah punya prinsip. Setiap manusia itu punya prinsip, cuman ada prinsip yang berdasarkan akal semata, ada prinsip yang berdasarkan akidah, keyakinan yang bersih, keyakinan yang kuat, keyakinan yang sesuai dengan fitrahnya. Semua para ahli sepakat bahwa manusia itu secara fitrah, secara naluri, secara tabiatnya dia itu meyakini adanya kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan gaib, kekuatan yang selalu hadir, yaitu yakin adanya Tuhan. Allah memperkenalkan melalui para nabi dan para kitabnya bahwa beliau itu diseru oleh manusia pertama kali oleh bapak kita Nabi Adam dengan Rabbana. Lalu diserulah zat yang wajib disembah ini, zat yang maha sempurna ini, yang memiliki kesempurnaan keagungan dengan Allah. Maka kita menyebut Tuhan yang kita yakini, yang tidak ada sekutu, yang tidak ada tandingan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, Allah Ta'ala. Tauhid ya, secara bahasa artinya mengesahkan. Jadi ilmu tauhid itu sebuah pengetahuan tentang doktrin, meyakinkan kepada umat Islam akan keesaan Allah.
Biasanya para ulama memberikan objek ilmu tauhid itu kepada 3. Yang pertama ilahiyat, tentang ketuhanan, hal yang terkaitan dengan Allah, zatnya, asma'nya, sifatnya, af'alnya. Yang kedua tentang sam'iyat, informasi yang sifatnya gaib, tentang hari akhir, kejadian kiamat, kejadian manusia setelah dicabut nyawanya dari alam dunia, lalu manusia itu istirahat dulu di alam barzah. Di alam barzah ada 2 keadaan, ada yang mendapatkan siksa, ada yang nikmat. Dan terakhir nanti proses di hari akhir. Nah, ilmu tauhid itu selain berbicara tentang Allah, juga tentang berita-berita yang harus kita yakini bahwa setelah kehidupan itu adalah ada pertanggungjawaban, ada kematian. Dan yang kedua tentang nubuwah, tentang risalah, tentang kenabian. Disitulah mengkaji tentang utusan-utusan Allah, para malaikat, ya, para rasul, termasuk kitab suci. 3 objek tauhid inilah yang sering kita kaji. Tetapi apakah kita memaknai 3 objek itu? Kadang-kadang kita itu aja sebatas hafalan. Karena dulu kita anak sekolahan, jadi membahas ilmu tauhid itu tidak ada dampak sehari-hari. Tentang sifat, percaya kepada yang gaib, ya, lempeng saja. Padahal ya, tauhid ini menjadi pondasi, akar, bangunan. Ya. Saya memulai kajian ini dengan ungkapan seorang filosof barat. Ini bukan orang Islam, ya, orang barat, namanya Blaise Pascal. Dia punya teori begini, beruntung mana orang ateis dengan orang yang beragama. Dia punya logika taruhan. Yang namanya taruhan itu bisa menang, bisa kalah, itu taruhan. Kalau kita urusannya tentang keyakinan, apakah ada Tuhan dan tidak, lebih baik, kata Pascal, kita lebih baik bertaruh meyakini Tuhan itu ada, daripada kita ateis, tidak meyakini Tuhan itu ada. Kenapa? Kalau kita memilih yang pertama, meyakini Tuhan itu ada, ya, kata Pascal begini, lebih baik mempertahankan keyakinan tentang Tuhan. Jika Anda percaya akan Tuhan dan memang Tuhan itu ada, maka Anda akan aman. Sekali lagi, kalau kita percaya akan adanya Tuhan dan memang Tuhan itu ada, kan gaib. Makanya ada kebanyakan penduduk bumi itu tidak semua beragama, bahkan di barat itu kebanyakan ateis. Mungkin secara formal mereka Kristen, Katolik, tapi sehari-hari mereka ateis. Makanya banyak gereja yang dijual di barat itu, karena ternyata sudah tidak beragama lagi. Justru kata Pascal, kalau kita bertaruh tentang percaya dan tidaknya terhadap Tuhan, lebih baik percaya kepada adanya Tuhan. Kenapa? Kalau kita percaya ada Tuhan dan memang Tuhan itu ada, maka kita aman. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak percaya adanya Tuhan dan memang Tuhan itu ada, maka kita akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Jadi lebih baik memilih mana? Ya, manusia itu kata dia dengan logika judi bertaruh, lebih baik percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Karena dulu ada teman-teman yang dulu di kampus itu yang mengkaji filsafat, tapi karena akidahnya tidak kuat, dia mengatakan karena sholat belum tentu Tuhan juga ada. Nah, itu sudah mulai ateis. Buat apa sholat belum tentu Tuhan juga ada. Nah, kalau Pascal terbalik logikanya, lebih baik kita beragama, lebih baik kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kita aman. Toh kalaupun Tuhan tidak ada, gitu ya, juga tidak apa-apa gitu. Apa ruginya? Gitu. Sampai begitu taruhannya. Dan kalau kita memilih yang kedua, tidak percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu ada, kita akan masuk neraka. Nah, itu logikanya sederhana. Tapi kita tidak ingin membangun akidah kita seperti itu.
Karena untung-untungan saya berislam itu karena ikut, betul aja orang tua kita muslim, lingkungan kita Islam, kita ikut aja, nggak begitu. Akidah yang kokoh itu tidak berdasarkan taklid, ikut-ikutan, tapi harus berdasarkan ilmu. Nah, menarik untuk dikaji ya. Di dalam Al-Quran ada 5 perumpamaan hubungan tauhid dan syirik. Kita ketahui tauhid itu lawannya syirik, iman itu lawannya kufur. Harus tahu pasangannya. Ya. Perumpamaan yang pertama, ya ini mungkin sebagian sering dengar. Ya. Lihat surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatajakkarun. Wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabisatis tussat min fawqil ardi malaha min qarar. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, maksudnya kalimat la ilaha illallah, tauhid, simbol tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari perumpamaan dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, ayat ini dengan jelas menggambarkan bahwa tauhid itu pengaruhnya pada jiwa itu bagaikan pohon yang baik dan kokoh. Lebih sorihnya itu ada di hadis Nabi. Ini cerita tabi'in namanya Mujahid. Dia pernah diajak oleh Abdullah bin Ibnu Umar. Jadi Mujahid ini bercerita ketika dia safar ke Madinah sama Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita, dulu waktu usia 10 tahun nih, saya suka ikut majelis. Ini majelisnya majelis kelas tinggi ya. Majelis Nabi dan para pembesar sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada ayahnya Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ya, apa pertanyaan itu? Ceritakanlah kepadaku tentang pohon yang menyerupai seorang muslim. Akhbiruni an sajaratin tusbihu karrajulil muslim. Jadi kata Rasulullah, wahai sahabatku, coba tebak. Ada sebuah pohon ini seperti orang muslim. Bagaimana maksudnya? Kata Rasulullah, ia tidak pernah rontok daunnya, baik di musim panas maupun di musim dingin, dan ia mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Allah. Ya Rasulullah, dengan majlisnya itu Rasulullah selalu menggunakan amsal, perumpamaan. Jadi ini teman-teman yang mengajar, guru, jadi kalau ngajar itu jangan to the point, harus diberikan metode pendekatan yang menarik. Salah satunya adalah al-amsal. Jadi Allah dalam Al-Quran itu banyak membuat perumpamaan-perumpamaan. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu nggak nyampe terhadap pesan. Supaya pesannya sampai, maka banyaklah al-amsal, perumpamaan. Termasuk ketika seorang ibu ya menegur anaknya, jangan langsung. Kalau dia sudah dewasa, pakai logika perumpamaan. Biasanya kalau menggunakan perumpamaan langsung dia akan cepat. Nah Rasulullah selalu kalau membahas sesuatu itu
selain dengan pendekatan cerita, Rasulullah juga pendekatan amsal. Coba kata Rasulullah, siapa yang tahu nih bahwa sebenarnya seorang muslim itu bagaikan pohon, dan pohon ini akarnya kuat, ya, akarnya kuat dan daunnya tidak pernah rontok, buahnya itu terus berbuah. Musim dingin ada buahnya, musim panas ada buahnya. Pada saat itu kata Ibnu Umar usia 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti kelas 3 SD. Bayangkan, kelas 3 SD sudah ikut majelis kajian bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan pertanyaan itu, Ibnu Umar tahu, oh ini mah anak lah, itu pohon kurma. Kebetulan pada saat itu para sahabat ada yang menjawab tapi salah, tidak tepat. Kata Rasulullah, pohon apa itu? Oh itu pohon yang ada di lembah, pohon anu. Kata Rasulullah, enggak, salah. Ya. Padahal Ibnu Umar itu sudah tahu pohon kurma. Tapi karena masih kecil dia malu. Akhirnya cerita kepada ayahnya. Ya sebenarnya saya tahu jawabannya. Ya, kurma. Kenapa kamu enggak bilang? Saya malu gitu. Kata Umar bin Khattab, kamu jangan malu. Saya senang kalau kamu jawab. Bahkan lebih senang daripada kekayaan yang ada di bumi ini. Itu Umar bin Khattab sampai begitu. Saya justru bangga kalau kamu jawab, walaupun kamu masih kecil, jawab aja. Jadi di majelis ilmu itu jangan malu. Bisa jadi ustadz itu dalam hal tertentu tidak paham, yang paham itu jamaah dan jamaah itu masih kecil, itu bisa jadi. Tapi ini adalah tadi ketawaduan, ya, akhlak seorang Ibnu Umar, mungkin malu, udah tahu jawab, itu pohon kurma. Sementara sahabat yang lain jawabnya salah, pohon pohon ini. Rasul enggak, itu pohon kurma. Nah Rasulullah mengumpamakan bahwa kita ini idealnya seperti pohon kurma. Apa sih filosofi pohon kurma itu? Dalam literatur, pohon kurma itu oleh orang Yunani sebut pohon surga. Jadi dulu bangsa-bangsa besar itu mengakui pohon yang keren, pohon yang hebat itu adalah pohon kurma. Apa uniknya pohon kurma? Dia tumbuh di tanah yang tandus dan kering. Tidak ada tumbuhan. Tidak ada pohon yang tumbuh di tanah kering dan tandus. Itu pohon kurma. Itu satu. Ada yang tumbuh ada, tapi kakus. Tidak ada buahnya. Gak enak dipandang, bahan bahaya. Tapi ini tumbuh di tanah yang tandus dan kering. Dan yang namanya bibit kurma itu harus dalam banget. Dan akarnya itu harus bersentuhan dengan air. Ditutup dengan batu. Jadi nanti benihnya itu akan mencari sumber air. Dan akar itu akan merembet. Sehingga akar ini kokoh. Dan usia pohon kurma itu sampai ratusan tahun. Ini kalah dengan usia jamaah di sini. Kita mungkin usia kita 60 tahun, umat Nabi Muhammad nggak akan jauh lah. Kalau lebih dari itu bonus. Ya. Kalau lebih dari 80 tahun jadi fitnah itu, jadi ujian bagi keluarganya. Karena semakin tua akan kembali kepada kecil. Pohon kurma ini ada yang sampai 170 tahun, 150 tahun. Dan semua yang ada dalam pohon kurma itu bermanfaat. Akarnya kalau dicabut itu bisa jadi atap, dahannya, daunnya juga, batangnya itu bisa jadi bahan furnitur yang paling kuat, lebih dari kayu jati emas. Buahnya juga sampai sekarang, walaupun kita mah nggak senang buah kurma, ada Ustad makan buah kurma teh siga wajid, si anjur, siga wajid katanya, yang tidak tapi harus diakui kurma ini ya nggak usah diolah. Kalau di jus mungkin bisa langsung dimakan aja enak. Nah orang beriman itu pengaruhnya harus seperti pohon kurma. Akarnya kuat, batangnya kokoh, daunnya. Orang Arab kalau cari tempat peristirahatan dulu, karena dulu belum ada hotel, belum ada penginapan,
pasti mereka mencari kebun kurma. Makanya wakaf yang paling hebat di zaman Rasul adalah wakafnya Umar bin Khattab. Apa? Kebun kurma. Kalau sekarang kan wakaf itu yang keren apa sih? Tanah, wakaf uang gitu ya. Di zaman Rasulullah, wakaf yang paling hebat itu adalah wakaf kebun kurma. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahkan Ibnu Hajar menjadikan hadis ini sebagai dasar disyariatkannya wakaf. Kenapa pohon kurma itu menjadi wakaf yang dahsyat? Karena kebun kurma itu enak untuk berteduh, istirahat. Ya. Kalau kita waktu umroh kan pernah ke kebun kurma, tapi Ustaz asa teu enak. Kebun kurma itu banyak jenisnya. Itu nyaman sebenarnya. Tempat lindang. Yang pernah ke kebun kurma itu enak. Nah, orang beriman itu kata Rasulullah laksana ke pohon kurma. Akarnya kuat, batangnya kokoh, dahannya bermanfaat, buahnya menghasilkan. Musim dingin, musim panas bermanfaat. Nah, banyak ulama mengungkap kenapa orang beriman seperti pohon kurma. Orang beriman itu dalam kehidupan itu baik sulit, senang, musim pandemi, musim normal, tenang gitu, biasa aja. Dia tangguh. Tidak terganggu, terpengaruh oleh ruang dan waktu, tetap istiqomah. Akidahnya kuat. Mau dalam keadaan senang, dapat musibah, ya kokoh. Akarnya kokoh. Nah, biasanya manusia-manusia yang stres, depresi itu adalah ketika akarnya lemah, tidak kokoh, keimanannya goyah. Maka wajar dalam Al-Quran bahwa pengaruh tauhid itu bagaikan pohon yang baik, yang kokoh, tidak pernah tumbang, diterpa badai, angin pun tidak mampu menerbangkannya. Pohon itu juga berbuah setiap hari, tiada henti. Itulah pohon kurma yang Rasulullah pernah disampaikan di kalangan sahabat. Ya. Ustaz, kalau pohon kelapa gimana? Pohon kelapa dengan pohon kurma? Pohon kelapa juga sama bermanfaat. Mulai dari akarnya, batangnya, buahnya itu bermanfaat. Tidak ada yang, makanya di kita lebih mempromosikan pohon kelapa. Karena banyak di kita kelapa. Kalau kurma dikembangkan di tempat di luar Arab susah. Ya. Yang kedua, ini model kedua, ya, Al-Quran menggambarkan tauhid itu bagaikan langit yang tinggi dan syirik bagaikan orang yang jatuh dari langit. Silahkan dikaji ya, surah Al-Hajj ayat 30-31. Zalika wa man yu'addim haramatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih wa uhilat lakumul an'am illa ma yuj'alaikum fastanibu rizza minal awsan wastadibu qaulaz zur hunafa alillahi ghairu musyrikin nabi wa man yusrik billahi paka'annama harra minas samai fatah tafuhu tayru aw tahwi bihir rih fi makan sahik. Ayat ini menggambarkan iman itu bagaikan langit yang tinggi, sedangkan syirik diumpamakan seperti orang yang jatuh dari langit. Orang jatuh dari langit, ya artinya hakikatnya kalau orang sudah tidak beragama, orang itu menunjukkan Allah, dia bagaikan orang yang jatuh dari langit. Orang jatuh dari langit, maka tentunya dia bisa disambar oleh burung, bisa diterbangkan oleh angin, artinya rapuh. Jadi sebenarnya manusia-manusia yang rapuh itu ketika imannya lemah atau sama sekali tidak punya iman. Jadi maka bagi kita seorang muslim tidak selayaknya ya hidup ini rapuh. Justru tauhid itu bagaikan langit yang kokoh menjulang tinggi. Kalau orang sudah melakukan syirik maka dia terjatuh dari langit. Artinya dia terjatuh dari keimanan kepada kekufuran. Model yang ketiga, silahkan kaji
Surat Al-An'am 175. Tauhid itu bagaikan dadanya lapang dan syirik dadanya sempit. Kita sering mendengar ayat ini, man yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladina la yu'minun. Ya. Barang siapa yang Allah hendaki untuk menunjukinya untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan, luaskan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa yang Allah hendaki untuk menyesatkannya, maka dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak. Yaj'al sadrahu dayiqan harajan, sempit sesak. Ayat ini menggambarkan kondisi orang yang beriman yang fitrahnya adalah bertauhid. Maka Allah lapangkan dadanya bagi Islam, menyinari jalannya dan menolongnya dengan kebaikan. Sedangkan orang yang menolak menerima iman condong pada kesesatan, maka Allah menambahkan kesesatannya dan menjadikan dadanya sempit, terjepit seperti orang yang terbang ke langit. Semakin sesak dadanya hingga hilang nyawanya, ia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Jadi sebenarnya kalau kita terbang ke langit bukan tambah segar, ini salah. Justru kalau kita terus ke langit, dada kita sempit, sesak, nggak kuat. Harus pakai penolong, pakai alat. Nah, tauhid ini, kalau orang bertauhid, kalau akarnya sudah kuat, pondasinya kuat, tauhid, iman, maka ketika datang hidayah, dia mudah menerima. Jadi kalau datang nasihat, datang pesan-pesan, qala Allah, qala Rasul, kata para ulama itu, yang namanya ilmu itu yang sejati adalah qala Allah qala Rasul. Ya. Jadi jangan bosan teman-teman kalau mengaji teh, Ustaz bosan ngaji teh qala Allahu we jeung qala Rasul. Justru ilmu itu. Ilmu yang sejati itu qala Allahu qala Rasul. Kenapa? Karena itu hidayah. Petunjuk. Orang yang bertauhid itu ketika datang hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, mudah menerima Islam itu. Jadi teman-teman kalau punya masalah lalu ada yang mengingatkan gitu ya, diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan hadis atau substansinya ajaran Al-Quran dan Sunnah, harus berterima kasih. Kalau cepat gitu. Jadi sebenarnya orang mukmin itu kalau disampaikan Al-Quran dan hadis langsung dia nerima, udah. Ya, pernah ini kejadian Umar bin Khattab pernah mau nampar pemuda. Dia ada seorang pemuda ngeritik kebijakan Nabi. Kok Nabi bagi-bagi ghanimah aneh, yang diberikan itu para asyraf, pembesar. Ya, yang namanya anak muda protes ke pemimpin sudah ada, tukang demo teh lain Ustadz Pami wae anu sok demo teh. Ya, anak-anak mahasiswa enggak. Di zaman Nabi juga ada. Termasuk di zaman Umar bin Khattab juga pernah terjadi. Di zaman Nabi ada orang ya yang protes kepada bahwa Nabi ini tidak adil katanya. Yang marah itu bukan Nabi, tapi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mau nampar, dikepret pemuda itu. Tapi ketika Umar mau menampar pemuda itu, bagaimana? Rasulullah mengingatkan, Kang Umar, tong kitu keun eta budak keneh, budak ngora gitu ya. Ingat Nabi Musa. Jadi kita mah belum seberapa dengan Nabi Musa tuh. Nabi Musa mah ku umatna digelokeun. Bayangkeun. Dia sudah membela orang Yahudi bebas dari kejaran Fir'aun, sudah dikasih mana, dikasih salwa. Orang Yahudi mah diogo ku Allah juga. Atas apa? Permintaan Nabi Musa. Nabi Musa atuh minta ke Allah, minta aon? Hayam gitu ya. Minta madu gitu ya. Pokoknya makanan dikirim. Kapanasan, minta diuhan, dikirim. Tapi aneh ketika Nabi Musa
ya ke gunung 40 hari, ya. Pas balik deui semua akhirnya berkhianat, bahkan nganggap Nabi Musa gelo, orang gila. Bayangkan, ku Nabi Musa sudah dikasih solusi, diogo, tapi menghina Nabi Musa dengan sebutan orang gila. Kata Rasulullah, "Hei Umar, jangan marah. Keun ini pemuda can ngarti. Ujian kita itu belum seberapa dibandingkan Nabi Musa." Dan Rasulullah akhirnya menyampaikan, "Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, jangan bosan kau mengajak orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, hindari tong sarwana menghadapi orang-orang jahil." Itu disebut dengan makarimul akhlak. Jadi ketika Umar bin Khattab disampaikan ayat tadi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid, langsung terdiam. Urang kan beda, diberi ayat teh agandeng tong loba ngomong, tong loba baca. Nah, orang yang beriman itu dadanya siap menerima ajaran Islam. Ya. Jadi kalau ada orang yang memang keras hatinya, keras kepala, sudah di ustad dikasih tahu masih kekeh padahal dia salah. Sebenarnya dia akan stres, Pak. Kenapa? Dadanya sempit. Jadi pengaruh tauhid itu tadi, orang bertauhid itu akan selalu kokoh, bermanfaat dimanapun. Yang kedua, orang yang bertauhid itu ya, dia akan selalu siap menerima setiap hidayah apapun dari siapa, dia siap menerima. Model yang keempat, orang kafir itu terombang-ambing dalam kegelapan karena kebodohan dan keraguan. Ini sebenarnya kita beruntung, kita punya iman, kita harus bersyukur. Makanya kata Ibnu Hajar, bersyukur itu terhadap dua nikmat, ada nikmat dohir, ada nikmat batin. Nikmat dohir, kita bisa sehat, ya, makan enak, bisa bergerak, yang nampak-nampak. Nah, ada juga yang lupa nikmat batin, yaitu kenikmatan nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, orang kafir itu sebenarnya oleh Allah diungkapkan dalam surat An-Nur ayat 29-30 bagaikan ya, fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang haus, tetapi ketika didatangi itu bukan air. Jadi apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang tidak meyakini Allah, walaupun mereka secara dunia hebat, mewah, sebenarnya mereka itu fata morgana. Kita mah harus punya prinsip keyakinan, ya, kita akan ending yang baik. Jadi orang beriman itu jangan khawatir akan mendapatkan ending yang baik, kesudahan yang baik. Biasanya kita itu cemburu terhadap urusan lahiriah dunia karena melihat tetangga sebelah enak, orang Jepang mah ya indah, apalagi orang Korea hidupnya indah, orang India juga sedikit-sedikit joget indah, ya. Amerika juga, orang Australia berjemur di pantai. Makanya ada sebuah hadis, tapi jangan salah pahami, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu, ini riwayat Muslim ya, bukan hadis dhaif, ini hadis sahih. Cuman memaknain jangan salah, dunia itu surga bagi orang kafir. Dan dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman. Kata Imam Nawawi, kenapa bagaikan penjara? Karena orang beriman itu punya maharim Allah, batas-batas. Lagi musim dingin kan pinginnya AO, pinginnya whisky. Ya kita harus cari solusi syariahnya, bajigur. Itu solusi syariahnya. Jadi mengharamkan alkohol, kita cari solusi. Yang tidak beralkohol kan banyak yang anggap juga gitu. Jahe, wedang jahe, bajigur gitu ya. Jadi hidup ini memang bagaikan penjara karena orang beriman banyak aturan, banyak larangan. Pinginnya kempul kebo, tapi nggak boleh, harus nikah. Pinginnya kempul kebo, suka sama suka hayu. Ya. Pingin mah sesama jenis. Sekarang hati-hati, ya. Ini adalah gerakan global supaya menerima komunitas sesama jenis.
Indonesia salah satu target. Dan parahnya di Indonesia juga ada komunitasnya pendukungnya. Haram. Hukuman semenjak itu adalah sama dengan zina, haram. Udah, selesai. Tidak ada kompromi. Jadi di dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman. Banyak larangannya. Tapi bagi orang kafir, dunia itu surga aja. Makanya jangan cemburu kepada orang-orang tetangga sebelah. Kok mereka tuh asal nikmat? Ya iya, dan mereka mah surganya di sini. Gitu ya. Bukan berarti kita harus sengsara, enggak. Kita harus menikmati dunia ini. Baik di dunia dan baik di akhirat. Kan doa kita, doa sapu jagat itu. Ya. Jangan cari literatur di bahasa Arab, dari doa sapu jagat, tahun bahasa Arab nggak ada. Ya, itu doa bahasa usar kita. Kita juga harus baik di dunia dan akhirat. Tapi hadis ini menggambarkan hati-hati kita mah terikat oleh maharim Allah, batas-batas Allah. Sebenarnya saya nyaman Ustadz dengan pinjam ke bank konvensional itu udah nyaman. Tapi gimana tuh? Para ulama sudah memfatwakan bahwa itu sama dengan riba. Kecuali darurat, nah makanya itu kita cari yang darurat-darurat aja biasanya. Nanti ada pembahasan itu. Dan yang terakhir kajian kita model yang kelima surat Az-Zumar ayat 9. Orang yang berbuat itu seperti seorang budak yang hanya memiliki satu majikan, satu tuan, sementara orang kafir itu bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang majikan dan mereka saling bertengkar. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki budak hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja, artinya satu majikan. Adakah kedua budak itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Allah menggambarkan orang yang bertauhid itu seperti seorang hamba yang punya satu bos. Jadi Anda itu kalau bekerja lebih punya satu bos, ya walaupun bos songot gitu. Lebih baik punya satu bos. Kenapa? Satu komando, loyal kesini udah. Dan bosnya juga kalau si hamba ini pekerja yang baik akan memberikan ya reward yang pantas. Yang riwuh itu orang musyrik dalam Al-Quran itu, orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Dia itu seperti seorang hamba yang banyak majikannya, banyak bosnya. Setiap majikannya beda komando dan bertengkar, berselisih, pusing, milih mana, akhirnya nggak fokus kerja. Itulah Indonesia, satu hari 3 pekerjaan, pusing, tapi anggar kene gaji setik wae. Kalau di negara maju aneh ya, negara maju itu satu hari satu profesi orang itu. Tapi dia menghasilkan. Kenapa? Karena di negara-negara maju itu ya profesi itu benar-benar dihargai dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Satu profesi cukup. Kalau dia seorang dosen, udah dosen. Di Malaysia misalkan ya, jangan jauh Malaysia aja. Seorang dosen misalkan gajinya 75 juta dirupiahkan, udah cukup. Ngapain? Kudu ngojek, capek. Gitu kan. Di Singapura orang miskinnya itu bisa menghajikan keluarganya dan bisa mesantenkan anaknya ke Bandung. Orang miskin Singapura. Jadi yang namanya miskin itu ada di Amerika, ada miskin, ada di Singapura, ada. Cuman miskin mereka berkualitas. Beda dengan miskin di kita. Dipuh banget. Berobat susah, jakalakeun budak hese. Di sana miskinnya itu karena negara sejahtera, kesehatan gratis, sekolah gratis kayak di Jerman. Miskinnya itu cuman tidak bisa nonton konser Lady Gaga aja, itu miskinnya di sana gitu. Kan itu kebutuhan terakhir. Nah, orang yang bertauhid itu jangan khawatir. Karena kita punya satu Tuhan, satu tujuan, menyembahnya jelas, punya satu petunjuk, kitab sucinya ada, gitu ya. Manhajnya, sumbernya jelas. Walaupun dalam prakteknya banyak aliran, nah, nggak masalah, ya. Perbedaan, selama itu bukan firqoh. Kalau firqoh yang menyesatkan kita tidak boleh. Tapi selama itu sebagai mazhab, ya. Kalau di kita ada ormas, itu cuman
jalan saja ormas itu. Ya, wasilah karena satu visi. NU begini visinya, Muhammadiyah begini, PSIS begini. Ya, itu hanya sebatas jam'iyah, punya kesatuan visi yang mengantarkan anggotanya itu, pengikutnya itu kepada satu tujuan. Selama jamaah itu berdasarkan Quran dan Sunnah, ya, jangan khawatir ya, perbedaan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu keluarga besar. Kalau dulu yang namanya Aswaja itu yang bermadzhab Hanafi, yang bermadzhab Maliki, yang bermadzhab Syafi'i, yang bermadzhab Hanbali, bermadzhab Zohiri. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih. Nah, akidahnya ada 3. Ada Asy'ari, ada Maturidi, dan ada Ahlul Hadis. Asy'ari dan Maturidi yang dikembangkan oleh misalkan pemegang Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja NU. Ahlul Hadis inilah yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal, Muhammad Ibnu Taimiyah, lalu dihidupkan oleh Muhammad Abdul Wahab, aliran Salafi. Ya. Lalu timbullah gerakan Quran Sunnah yang tidak mau terikat, tapi tetap satu misi dalam hal sumber-sumber hukum. Jadi kita itu orang-orang dulu itu tenang. Kenapa? Karena kita punya satu tujuan, satu tuan. Tapi kalau orang musyrik, dia menuhankan hawa nafsu, ya, menuhankan presidennya, menuhankan ketua partainya. Kalau banyak tuhan-tuhan itu udah kita mah satu aja, ya. Yang mengatur, yang mengawasi, yang menguji Allah. Tapi kalau hidup ini banyak tuan yang kita sembah, kalau kita mengugu hawa nafsu, mengugu berhala politik, berhala ekonomi, kan banyak berhala-berhala itu. Yang paling bahaya apa dalam Quran? Yang menjadikan hawa nafsunya berhala Tuhan, itu yang paling bahaya. Kalau kita semua tertuju, ya, makanya ada doa seorang ulama besar, Allah, ya, anta matlubi wa anta maksudi, engkaulah yang kami, yang aku cari, yang aku tuju, itu Allah aja satu. Nah, dalam Al-Quran tadi surat Al-Jumu'ah 9, orang yang bertauhid itu bagaikan hamba saya yang punya satu Tuhan. Dia fokus bekerja. Tapi kalau orang-orang yang musyrik itu, orang-orang kafir itu, dia seperti hamba saya yang banyak tuan-tuannya, yang mereka dikendalikan oleh orang yang bertengkar, pusing. Makanya berjamiah itu pilihan yang terbaik bagi orang umat Islam itu. Kenapa? Karena satu pemimpin. Penting kepemimpinan Islam wajib. Anda sapar 3 orang wajib mengangkat pemimpin. La yahilu li salasati. Ya, dalam hadis tidak halal, artinya nggak boleh orang Islam bepergian 3 orang. Maka dari 3 itu harus diangkat siapa? Pemimpinnya. Makanya kalau umroh itu ada amirnya, ya, amirul hajj, umrohnya. Teman-teman juga yang suka camping, kade camping teh, lamun 5an tujuan harus punya pemimpin. Itu ajaran syariat. Ketika pergi 3 orang, kalau 2 orang mah nggak usah lah, cincai aja 2 orang diskusi. Tapi kalau sudah 3 orang, 4 orang gerombol harus ada pemimpin. Kenapa? Nanti di perjalanan dia yang punya komando. Tapi kalau banyak pemimpin, nah itu yang pipasian itu, keseharian itu ketika kita banyak pemimpin. Ketika kita berjamiah, punya satu pemimpin enak. Satu pemimpin punya pasukannya, punya pimpinan yang lain, satu mandir, nah itu lebih enak. Nah itu mungkin kajian kita. Jadi tauhid itu jangan dimaknai sempit, sederhana, datar-datar aja, enggak. Tauhid kita itu harus dipupuk, karena tauhid itu bagaikan akar yang kuat. Kalau akarnya kuat, insya Allah. Jadi kalau iman kita kuat, menghadapi kehidupan ini, jangan khawatir lah. Tidak akan terombang-ambing, tidak akan sesak. Ya, semua adalah kebaikan. Makanya dalam sebuah hadis terakhir kesimpulannya, ajaban, sungguh kagum kata Rasulullah. Orang beriman itu apa? Kagum. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, dia sabar. Artinya positif. Karena hidup ini dewasa dengan ujian. Semakin teman-teman banyak ujian, semakin tangguh. Bisnis pun sama. Pengusaha yang besar itu tidak lempeng. Dia banyak tantangan.
banyak rugi dulu, tapi dia tangguh. Justru dengan banyaknya kerugian, banyaknya persoalan, dia tangguh. Rumah tangga pun sama, ada yang tangguh, ada yang tidak, tergantung ujiannya. Apapun kehidupan ini bagi orang yang bertauhid, orang yang beriman akan menjadi indah karena kokoh. Cuman yang namanya akar harus ditanam, dipupuk, dipelihara. Nah itu masalahnya. Ustadz, udahlah kita mah sudah beriman atau Ustadz, di sini mah semua di Bandung mah beriman. Bukan seperti itu. Ingat, nanti ada kajian kita nih, al imanu yajidu wa yankus, itu kaidah. Ingat, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya dipupuk. Memupuk iman itu dengan apa? Selain dengan amal soleh, ketaatan, memupuk iman itu dengan ilmu, dengan kajian. Ya, makanya ada seorang kiai di Banten, dia alirannya apa? Hirup itu kudu ngaji. Ngaji itu wajib bagi dia mah. Sama dengan sholat 5 waktu ngaji itu. Bahkan ketika ngaji gak boleh diganggu. Datang pejabat, bupati, pas waktu pengajian ditolak. Ngaji, tolong ditolak. Jamaahnya banyak. Kenapa? Tadi karena mungkin di pengajian itu dia tenang, ya, mendapatkan ilmu satu rahim gitu ya. Nah, mudah-mudahan kajian kita akan konsisten, istiqomah, su'abul iman, 76 karakter orang beriman harus kita ketahui, ya, dan kita amalkan tentunya. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kokoh bertambah dengan adanya kajian ini, dan tentunya banyak masalah-masalah lain yang perlu kita ungkap. Sampai Imam Baihaqi menulis khusus seorang ahli hadis tentang su'abul iman, 76 karakter orang beriman ini. Yang disimpulkan dalam hadis Nabi, ya. Fa'afdoluha, cabang iman level tinggi apa? Qaul la ilaha illallah, mempertahankan akidah. Itu iman yang paling tinggi. Kenapa perempuan muslimah haram menikahi non muslim? Ini urusan akidah. Perempuan lemah. Bayangkan suaminya cara berdoanya beda dengan istrinya. Ini sholat, yang ini nyembah. Kebayang nggak? Bisa nyaman. Ya, makanya haram pernikahan beda agama itu. Nanti akan kita kaji karena ada pertanyaan tentang itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.